Halo guys, kami dari kelompok 6, kelas Advanced Corporate Group Accounting B. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang jurnal transaksi pada laporan keuangan konsolidasi. Perkenalkan, nama saya Evelyn. Saya Maliaki. Saya Jessica. Saya Michelle. Dan saya Cynthia. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya. Berikut adalah daftar isi dari presentasi kami. Pada video ini kami akan membahas 3 poin, yaitu perhitungan EKBV, amortisasi ekses, dan jurnal transaksi. Pertama-tama mari kita lihat soal berikut. Kami akan membahas nomor 1, jurnal transaksi yang diperlukan PAM untuk tahun 2021, 2022, dan 2023. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah melakukan perhitungan EKBV. Apa sih EKBV itu? EKBV adalah Excess Cost Over Book Value. EKBV bisa didapatkan dengan cara cost dikurangi book value. Di soal, kita sudah mengetahui bahwa PAM membeli 90% atas saham biasa Sun dengan membayar 360.000 tunai. Maka 360.000 tunai tersebut kita masukkan ke cost. Kemudian untuk book value-nya dapat dihitung dengan net asset dikali persentase kepemilikan. Net asset dapat diperoleh dengan menjumlahkan common stock sebesar 200.000 dan retained earnings sebesar 50.000. Kemudian kita kali dengan kepemilikan yaitu 90%, hasilnya adalah 225.000. Untuk mencari EKBV, kita dapat mengurangi cost dengan book value. Hasilnya adalah 135.000. Nah, setelah kita menghitung EKBV, selanjutnya mari kita akan menghitung nilai amortisasi eksesnya. Pada perhitungan ini, kita akan melihat pada tabel yang ada di soal, yaitu Identifiable Net Asset. Dan di sini kita akan menghitung nilai inventories, plant, buildings, equipment, dan account payable. Nah, di sini gimana sih caranya kita menghitung Identifiable Net Asset, gain or loss-nya? Yaitu dengan cara kita menghitung selisih nilai pasar dan nilai buku. Nah, kita akan masuk ke inventories. Nah, inventories ini bagaimana sih cara kita menghitung atau mengetahui untung atau ruginya? Dengan cara kita lihat nilai pasar dan nilai bukunya. Nilai pasar pada inventories sebesar 60.000, sedangkan nilai bukunya 50.000. Nah, kita bisa lihat bahwa nilai pasarnya lebih tinggi daripada nilai buku, maka inventories kita itu untung saat kita jual. Maka untuk nilai identifiable net asset gain or loss-nya kita masukkan nilai 10.000. Nah, untuk land, nilai pasarnya sebesar 60.000 dan nilai bukunya 30.000. Di sini kita akan menghitung nilainya sebesar 30.000 dan kita mengakuinya sebagai gain. Nah, buildings, nilai pasarnya sebesar 180.000 dan nilai bukunya 100.000. Nah, kita bisa mengetahui bahwa buildings kita gain sebesar 80.000. Lalu untuk equipment, kita bisa lihat ya, nilai bukunya lebih besar daripada nilai pasar. Maka equipment pada identifiable net asset-nya kita rugi. Maka untuk nilainya adalah minus 20.000. Nah, untuk account payable-nya sendiri adalah kewajiban, makanya berbeda dengan aset, yaitu saat nilai bukunya lebih besar dari nilai pasar, maka account payable akan dihitung untung. Jadi kita bisa lihat bahwa nilai bukunya 100.000 dan nilai pasarnya 90.000. Jadi untuk nilai identifiable net asset itu gain sebesar 10.000. Nah, nggak sampai situ aja kita menghitungnya, karena kita harus mengalihkan dengan persentase kepemilikan dari PAM, yaitu sebesar 90%.
Sehingga nilai yang dihasilkan untuk inventories 9.000, untuk land 27.000, untuk buildings 72.000, untuk equipment minus 18.000, dan account payable 9.000. Belum selesai, kita harus menghitung goodwill-nya. Nah, bagaimana sih cara kita menghitung goodwill? Yaitu goodwill sama dengan selisih EKBV dan identifiable net asset gain or loss setelah dikali persentase kepemilikan. Setelah kita mengetahui EKBV-nya yang sudah kita hitung sebelumnya, yaitu sebesar 135.000, kita harus menguranginya dengan nilai inventories yang sudah dikalikan 90%. Land, buildings, equipment, dan payable. Nah, sehingga goodwill yang dihasilkan besar 36.000. Selanjutnya, mari kita akan menghitung amortisasi pada setiap tahunnya, yaitu tahun 2021, 2022, dan 2023. Untuk inventories, kita melihat untuk kondisinya terjual di tahun 2021. Maka, nilai inventories habis di tahun 2021. Kita langsung saja mengurangi 9.000 supaya nilai itu habis, dan untuk 2022 sampai 2023 kita kosongkan. Nah, untuk land sebesar 27.000 itu tidak didepresiasi. Maka untuk 2021 sampai 2023 kita kosongkan. Nah, untuk buildings nilainya sebesar 72.000 yang harus didepresiasikan selama 10 tahun. Maka kita perlu menghitungnya, yaitu 72.000 dibagi 10.000 dan dikali minus 1. Kenapa kok harus minus 1? Karena kita harus menghabiskan nilai tersebut pada setiap tahunnya. Maka 2021 sampai 2023 buildings akan diamortisasikan sebesar minus 7.200. Nah, untuk equipment nilainya sebesar minus 18.000 dan harus didepresiasikan selama 5 tahun. Maka cara perhitungannya adalah minus 18.000 dibagi 5 dan dikali minus 1. Maka 2021 sampai 2023 akan diamortisasikan sebesar 3.600. Account payable senilai 9.000 yang harus didepresiasikan selama 5 tahun. Maka cara perhitungannya yaitu 9.000 dibagi 5 dikali minus 1. Sehingga amortisasi pada 2021, 2022 sampai 2023 akan mengurangi nilainya sebesar 1.800. Nah, untuk goodwill nilainya adalah 36.000. Tapi kita ingat bahwa goodwill adalah aset yang tidak berwujud. Maka amortisasi pada 2021 sampai 2023 dikosongkan. Jadi, untuk akumulasi amortisasi pada tahun 2021 sebesar minus 14.400 dan untuk tahun 2022 sampai 2023 amortisasinya sebesar minus 5.400. Oke, selanjutnya yaitu jurnal transaksi. Yang pertama kita buat yaitu jurnal transaksi untuk tahun 2021. Yang pertama itu dicatat pada tanggal 1 Januari, yaitu jurnal PAM membeli Sun. Jurnalnya debit investment in Sun sebesar 360.000 dan credit cash sebesar 360.000. Untuk jurnal yang kedua dicatat pada tanggal 31 Desember yaitu jurnal PAM menerima dividen. Jurnalnya debit cash sebesar 36.000, credit investment in Sun sebesar 36.000. Angka 36.000 tersebut berasal dari dividen dikalikan persentase kepemilikannya, yaitu 40.000 dikalikan dengan 90%. Jurnal yang ketiga yaitu PAM menerima net income. Jurnalnya debit investment in Sun sebesar 54.000, credit income from Sun sebesar 54.000. 54.000 berasal dari net income tahun 2021 dikalikan persentase kepemilikan, yaitu 60.000 dikalikan 90%. Yang terakhir yaitu jurnal amortisasi akses, yaitu jurnalnya debit income from Sun sebesar 14.400,
Credit investment in Sun sebesar 14.400 yang berasal dari tabel amortisasi. Selanjutnya, jurnal transaksi tahun 2022. Yang pertama, dicatat pada tanggal 1 Januari, yaitu jurnal PAM membeli Sun. Di sini jurnalnya no entry karena penjualannya terjadi pada tahun 2021. Selanjutnya, tanggal 31 Desember, jurnal PAM menerima dividen, yaitu jurnalnya debit cash sebesar 45.000, credit investment in Sun sebesar 45.000. 45.000 berasal dari dividen dikalikan persentase kepemilikan, yaitu 50.000 dikalikan 90%. Yang ketiga, yaitu jurnal PAM menerima net income. Jurnalnya debit investment in Sun sebesar 72.000, credit income from Sun sebesar 72.000. 72.000 berasal dari net income tahun 2022 dikalikan persentase kepemilikannya, yaitu 80.000 dikalikan 90%. Yang terakhir yaitu jurnal amortisasi ekses, jurnalnya debit income from Sun sebesar 5.400, credit investment in Sun sebesar 5.400 yang berasal dari tabel amortisasi. Selanjutnya, jurnal transaksi tahun 2023. Pencatatan pada tanggal 1 Januari yaitu PAM membeli Sun. Pada tahun ini jurnalnya pun no entry seperti tahun sebelumnya karena penjualannya terjadi pada tahun 2021. Yang kedua, pada tanggal 31 Desember yaitu PAM menerima dividen, jurnalnya debit cash sebesar 54.000, credit investment in Sun sebesar 54.000 yang berasal dari dividen dikalikan persentase kepemilikan, yaitu 60.000 dikalikan 90%. Yang ketiga, jurnal PAM menerima net income, yaitu debit investment in Sun sebesar 90.000, credit income from Sun sebesar 90.000 yang didapat dari net income tahun 2023 dikalikan persentase kepemilikan sebesar 100.000 dikalikan 90%. Yang terakhir yaitu jurnal amortisasi ekses, di mana debit income from S sebesar 5.400, credit investment in Sun sebesar 5.400 yang berasal dari tabel amortisasi. Berbeda dari jurnal transaksi sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai inventory. Dalam kasus ini, PAM membeli inventory dari Sun, sehingga didefinisikan menjadi upstream. Jurnal pertama yang tercatat pada tanggal 31 Desember tahun 2021 adalah mengakui unrealized profit dengan income from Sun terhadap investment in Sun sebesar 2.700 didapatkan dari persentase keuntungan sebesar 20% dibagi dengan persentase pokok yaitu 100% ditambah persentase keuntungan, lalu dikalikan dengan ending inventory sebesar 18.000 sehingga unrealized profit yang dihasilkan yaitu sebesar 3.000. Namun karena didefinisikan menjadi upstream, pengakuan unrealized profit-nya masih harus dikalikan dengan kepemilikan PAM, yaitu sebesar 90%, sehingga unrealized profit PAM yang diakui adalah sebesar 2.700. Lalu, jurnal kedua adalah mengakui realized profit dengan pencatatan investment in Sun terhadap income from Sun. Dalam kasus ini, ending inventory yang berasal dari Sun selalu terjual ke pihak luar pada tahun berikutnya. Karena transaksi ini baru dimulai pada tahun 2021, maka pada jurnal ini tidak ada pengakuan realized profit-nya. Lalu, pencatatan jurnal transaksi tahun 2022 sama dengan tahun sebelumnya, yang membedakan hanya pada ending inventory, yaitu sebesar 15.000, sehingga menghasilkan unrealized profit upstream yang lebih kecil, yaitu hanya sebesar 2.250. Jurnal kedua mengakui realized profit, seperti pernyataan di soal, ending inventory yang berasal dari Sun selalu terjual ke pihak luar pada tahun berikutnya. Maka kita harus membalikan jurnal unrealized profit tahun lalu
yaitu tahun 2021, dengan mencatat investment in Sun terhadap income from Sun sebesar 2.700. Begitu pula dengan jurnal transaksi yang tercatat pada tahun 2023 dengan perbedaan ending inventory sebesar 24.000 sehingga menghasilkan unrealized profit upstream yang lebih besar yaitu 3.600. Dan jurnal kedua mengakui realized profit dengan membalikan jurnal unrealized profit pada tahun 2022 sebesar 2.250. Saya akan menjelaskan jurnal transaksi chapter 6 yaitu jual beli aset tetap. Di sini aset tetapnya berupa land. Karena PAM membeli tanah milik Sun, maka didefinisikan sebagai upstream. Untuk tahun 2021, jurnal pertamanya yaitu mengakui unrealized profit yang dicatat pada tanggal 31 Desember. Di sini jurnalnya adalah income from Sun di debit dan investment in Sun di kredit sebesar 13.500. Angka ini didapat dari unrealized profit yaitu harga jual sebesar 35.000 dikurangi dengan harga pokok sebesar 20.000, menghasilkan unrealized profit sebesar 15.000. Jangan lupa di sini didefinisikan sebagai upstream, maka unrealized profit yang tadi kita barusan hitung sebesar 15.000 harus dikalikan dengan persen kepemilikan sebesar 90% yang menghasilkan angka 13.500. Untuk jurnal kedua, yaitu mengakui realized profit through depreciation yang dicatat pada tanggal 31 Desember ini adalah no entry karena land tidak didepresiasikan. Dan untuk jurnal yang ketiga yaitu mengakui realized profit through sales outside, ini juga no entry karena tidak ada penjualan keluar. Untuk tahun 2022, jurnal pertamanya adalah unrealized profit yang dicatat pada tanggal 31 Desember. Di sini adalah no entry karena unrealized profit hanya dicatat sekali saja. Untuk jurnal kedua, yaitu mengakui realized profit through depreciation-nya juga no entry karena land tidak didepresiasi. Dan jurnal ketiganya yaitu mengakui realized profit through sales outside juga no entry karena tidak ada penjualan pada tahun 2022. Untuk tahun 2023, jurnal transaksi dari 3 jurnal seperti unrealized profit, realized profit through depreciation, dan realized profit through sales outside, ketiganya adalah no entry, sama seperti jurnal transaksi tahun 2022. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang jurnal transaksi jual beli aset tetap berupa equipment. Karena di sini kasusnya PAM menjual equipment kepada Sun, maka didefinisikan sebagai downstream. Untuk tahun 2021 tidak ada transaksi, maka ketiga jurnalnya diisi dengan no entry. Pada tahun 2022, jurnal pertamanya adalah mengakui unrealized profit yang dicatat pada tanggal 31 Desember dengan jurnal income from Sun di debit dan income in Sun di kredit sebesar 3.000. Angka 3.000 ini didapat dari harga jual sebesar 9.000 dikurangi dengan book value sebesar 6.000 yang menghasilkan unrealized profit sebesar 3.000. Untuk jurnal kedua, yaitu mengakui realized profit through depreciation yang dicatat pada 31 Desember dengan jurnal investment in Sun di debit dan income from Sun di kredit sebesar 1.000. Angka 1.000 ini didapat dari unrealized profit yang tadi kita sudah hitung sebesar 3.000 dibagi dengan sisa masa manfaat yaitu 3 tahun yang menghasilkan realized profit sebesar 1.000. Dan jurnal ketiga yaitu mengakui realized profit through sales outside. Di sini adalah no entry karena tidak ada penjualan. Pada tahun 2023, jurnal pertamanya adalah mengakui unrealized profit yang dicatat pada tanggal 31 Desember ini adalah no entry karena unrealized profit hanya dicatat sekali saja.
Untuk jurnal kedua yaitu mengupdate realized profit through depreciation yang dicatat pada 31 Desember ini no entry karena ternyata pada tahun 2023 terjadi penjualan keluar yang ditulis pada jurnal ketiga yaitu realized profit through sales of type. Di sini jurnalnya adalah investment in Sun di debit dan income from Sun di kredit sebesar 2.000. Angka 2.000 ini dapat dari unrealized profit dikurangi dengan realized profit tahun 2022. Sekian penjelasan jurnal transaksi laporan keuangan konsolidasi dari kami. Terima kasih. Semoga bermanfaat.